Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saya ucapkan kepada mahasiswa-mahasiswi yang mengikuti perkuliahan saya, yaitu mata kuliah logika dan algoritma. Di mana mata kuliah logika dan algoritma ini adalah mata kuliah unggulan ya untuk jurusan teknik informatika, sistem informasi, teknik komputer ya. Nah, di mana mata kuliah ini terdiri dari 4 SKS ya. Oke, sistem penilaian untuk mata kuliah logika dan algoritma yang pertama adalah 20% absensi, 25% tugas dan kuis, 25% UTS, 30% UAS. Nah, semua sistem penilaian ini akan dilakukan by system ya. By system di mana misalkan untuk absensi dan tugas itu sendiri akan diberikan spare waktu dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu ya. Oke, kita masuk ke pertemuan pertama, yaitu pengertian dasar logika dan algoritma. Oke, apa itu logika? Gitu ya. Nah, siapa yang memperkenalkan logika pertama kali? Nah, logika diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles ya, tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Sedangkan algoritma itu diperkenalkan oleh ilmuwan muslim dari Persia ya, Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi itu pada tahun 825 Masehi. Ya, ini sih penemu algoritma. Nah, apa sih definisi dari logika dan algoritma itu? Nah, logika adalah penalaran atau bentuk pemikiran. Bisa juga logika adalah ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Itu definisi dari logika. Jadi kalau ditanya apa itu logika? Logika adalah suatu bentuk pemikiran ya. Yang apa? Yang harus diikuti agar berpikir valid dan sesuai aturan yang berlaku. Berikutnya adalah definisi algoritma. Apa itu algoritma? Di sini ada 3 pengertian dari algoritma, yaitu yang pertama adalah langkah-langkah yang harus dilakukan agar solusi masalah dapat diperoleh ya. Yang kedua adalah suatu prosedur yang merupakan urutan langkah-langkah yang berintegrasi. Yang ketiga adalah suatu metode khusus yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang nyata. Jadi kalau ditanya secara garis besar apakah itu algoritma, yaitu langkah-langkah yang harus dilakukan agar solusi dapat diperoleh atau langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencari solusi seperti itu. Oke, apa aja sih tahapan penyelesaian masalah itu? Ya, tadi kan algoritma itu berkaitan dengan penyelesaian masalah atau solusi yang akan dihasilkan ya dari suatu permasalahan. Nah, pertama, ini ada masalah ya. Kita analisis dulu masalahnya. Berikutnya adalah kita buatkan model. Nah, berikutnya kita buatkan algoritmanya. Setelah algoritma, kita buatkan programnya ya. Setelah itu programnya kita eksekusi dan ada hasil dari eksekusi programnya gitu ya. Hasilnya apa? Hasilnya tentu saja menginputkan data dari masalah ya. Dari masalah tadi ada data yang harus diinputkan agar hasilnya dapat diperoleh. Contohnya apa sih? Misalkan ada suatu masalah yaitu apa? Bagaimana menghitung luas segitiga gitu ya secara otomatis by system atau by program dengan menggunakan program misalkan. Nah, masalahnya apa? Masalahnya adalah kita harus mencari luas, misalkan luas segitiga ya, menggunakan program gitu. Nah, berarti pertama kita analisis dulu masalahnya. Segitiga ini kalau kita hitung manual, kalau misalkan yang dihitung dalam jumlah yang banyak akan sangat merepotkan gitu ya. Makanya kita akan buatkan program nih untuk menghitung luas segitiga gitu. Nah, dari sini masalahnya kita buatkanlah modelnya. Modelnya apa? Nanti kita buatkan bagan gitu ya untuk memodelkan si masalah tersebut. Nah, lalu kita buatkan algoritma. Algoritma ini apa tadi? Langkah-langkah yang harus cari agar dapat memperoleh solusi. Nah, misalkan apa? Tadi solusinya harusnya apa? Yaitu mencari luas segitiga secara otomatis. Berarti langkahnya apa dulu? Kalau misalkan segitiga berarti kita harus pertama menginputkan alas ya, lalu menginputkan tinggi ya, lalu
nanti ada proses yang harus dilakukan, yaitu proses mencari luas sama dengan setengah alas dikali tinggi gitu ya, atau alas dikali tinggi dibagi 2, lalu dicetak hasilnya nih gitu. Setelah itu, setelah algoritma, lalu dibuatkanlah ke dalam bahasa pemrograman, dibuat programnya. Nah, misalkan kita akan membuat programnya menggunakan Python, atau misalkan menggunakan PHP, atau misalkan menggunakan Java. Nah, algoritma yang tadi kita masukkanlah ke dalam bahasa pemrograman tadi. Setelah itu kita eksekusi ya. Setelah kita eksekusi, oke, berarti programnya sudah tidak ada yang debug ya, sudah oke, bisa dijalankan. Nah, untuk mencari hasil kita carilah, kita inputkan datanya. Data yang diinput apa tadi? Alas dan tinggi. Nah, jadi misalkan di sini pada saat kita mau cari hasil, inputkan alas, misalkan alasnya 5, berapa tingginya? Misalkan tingginya 5, berarti luas segitiga yang dihasilkan adalah setengah alas dikali tinggi gitu. Oke, nanti akan dihasilkan. Nah, ini contoh untuk tahapan penyelesaian masalahnya. Nah, apa aja sih kriteria dalam memilih suatu algoritma itu? Nah, yang pertama harus ada output ya. Yang kedua adalah efektivitas. Efektivitas ini berarti efektif, tepat guna ya, dan efisien, yaitu penggunaan memori yang sedikit ya, waktu yang singkat, itu efisien. Nah, berikutnya adalah jumlah langkahnya berhingga ya, jumlah langkahnya berhingga. Jadi suatu algoritma ya, jumlah langkahnya itu harus berhingga ya. Berhingga itu artinya ada batasannya gitu, jumlah langkahnya. Nggak mungkin misalkan kita buatkan suatu algoritma tapi langkahnya tidak berhingga, maka tidak akan selesai dan tidak akan diperoleh solusi gitu. Berikutnya adalah berakhir. Berakhir artinya jika suatu algoritma itu mengalami pengulangan proses atau proses pengulangan, maka dia harus berakhir ya, harus berakhir. Kalau tidak nanti sama solusinya tidak akan ditemukan ya, prosesnya tidak akan berakhir ya. Berikutnya adalah terstruktur. Artinya apa terstruktur? Ya, harus berurut ya, harus berurut. Ada misalkan tadi pada saat kita membuatkan model algoritmanya, apakah kita buatkan pada saat awal kita membuat algoritma harusnya kan menginput nilai alas, menginput nilai tinggi gitu ya. Nah, sementara ini kita balik, tidak terstruktur menjadi kita proses dulu nih, setengah kita buatkan prosesnya adalah setengah alas kali tinggi, baru kita input alasnya, baru kita input tingginya. Berarti itu kan tidak benar ya. Nah, jadi algoritma itu dia harus terstruktur. Nah, jadi suatu algoritma yang terbaik atau the best algoritma adalah suatu algoritma yang harus menghasilkan output yang tepat guna ya, dalam waktu yang relatif singkat dan penggunaan memori yang relatif sedikit, dengan langkah yang berhingga dan prosedurnya berakhir baik ya. Nah, ini kriteria dari pemilihan suatu algoritma. Nah, berikutnya di sini ada contoh nih, contoh algoritma, yaitu sebuah prosedur untuk masalah menentukan akar kuadrat dari suatu bilangan positif yang diinput. Jadi di sini masalahnya adalah harus menghasilkan suatu akar dari bilangan positif. Nah, misalkan di sini diketahui baca bilangan bulat positif yang diinput, sebut saja A. Jadi ada bilangan yang harus diinput yaitu A, karena yang namanya proses itu ada input, ada proses, ada output gitu ya. Nah, di sini inputnya adalah si A gitu ya. Berikutnya algoritmanya ini. Dinyatakan nilai B adalah 0. Lalu algoritma yang kedua, hitung nilai C yang berisikan nilai B dikalikan nilai B. Algoritma yang ketiganya, jika nilai C sama dengan nilai A, maka nilai B adalah akar dari nilai A. Lalu stop. Nah, jika tidak, kondisi jika tidak ini berarti nilai C tidak sama dengan nilai A. Karena apa? Tadi kondisi yang ketiga ini kan jika nilai C sama dengan nilai A. Jika tidak, berarti lawannya dari ini. Berarti nilai C tidak sama dengan nilai A, maka nilai B akan bertambah 1. Lalu kembali ke langkah nomor 2 ya, bukan nomor 3. Karena apa? Karena nilai C-nya harus dicari dulu gitu ya. Ini salah nih, langkah nomor 2. Oke. Kira-kira bagaimana menyelesaikan algoritma ini?
Oke, baik. Bagaimana menyelesaikan algoritma ini ya? Nah, misalkan di sini kita buatkan ya. Nah, penyelesaiannya seperti ini ya. Nah, tadi diketahui nilai A adalah bilangan bulat positif. Berarti di sini diketahui A sama dengan bilangan bulat yang diinput ya. Bilangan bulat positif yang diinput. Oke, berikutnya nah, ada algoritma yang diberikan. Algoritma yang diberikan ya, apa saja? Oke, yang pertama adalah nilai B sama dengan 0. Dinyatakan nilai B sama dengan 0. Itu algoritma yang pertama. Oke. Algoritma yang kedua apa? Hitung nilai C yang berisikan nilai B dikalikan nilai B. Berarti nilai C sama dengan B dikali B. Ya, sampai sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, berikutnya algoritma langkah yang ketiga adalah jika nilai C sama dengan nilai A, maka nilai B adalah akar dari nilai A. Berarti jika C sama dengan A, ya, maka B sama dengan ya, nilai B adalah akar dari nilai A, berarti square root A. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Langkah yang keempat adalah jika tidak, berarti kondisi sebaliknya. Jika C bukan A, ya, jika tidak, maka nilai B akan bertambah 1. Berarti nilai B sama dengan B ditambah 1. Ya, tadi yang ketiga kalau yang ketiga jika nilai C sama dengan A, B adalah akar dari A lalu stop. Nah, di sini akhir dari algoritmanya. Nah, di langkah yang keempat ya, jika C tidak atau bukan A atau C tidak sama dengan A, maka B akan bertambah 1. Lalu dia akan berulang ke langkah nomor 2. Ya, ke langkah nomor 2. Nah, ini kondisinya seperti ini. Jadi, ini adalah algoritmanya. Nah, sekarang kita misalkan nih. Misal, nilai A yang diinput adalah 4. Jadi kan bilangan bulat yang diinput itu bebas. Nah, di sini misalkan saya buatkan nilai A adalah 4. Berarti nilai A 4, langkah yang pertama. B awal adalah 0. Ya, nilai B-nya 0. Oke, nilai B-nya 0. Ya. Lalu langkah berikutnya adalah kita cari nilai C. Nilai C adalah nilai B dikali B. Ya, nilai B dikali B dikali B. Nah, berapa nilai C? Nilai C adalah B-nya 0 dikali 0. Berarti nilai C adalah 0. Lalu langkah ketiga, apakah 0 C sama dengan 4 gitu ya? Atau misalkan di sini C berarti kondisinya adalah C0 A4, berarti adalah kondisi yang bukan C bukan A. Nah, seperti ini. Kenapa? Karena ya 0 bukan 4. Berarti langkah yang dibaca yang mana? Yaitu B sama dengan B ditambah 1. Berarti ya B-nya berapa? Ya, B awal adalah 0 ditambah 1. Berarti nilai B berikutnya adalah 1. Lalu kita berulang. Nah, kita berulang. Oke, kita ulang lagi. A sama dengan 4. Masih di input ya, kondisinya A adalah 4. Nah, nilai B-nya berubah menjadi 1. Nah, tadi sudah berulang. Lalu kita ke langkah ketiga. Kita cari nilai C. Nilai C adalah nilai B dikali B. 1 dikali dengan 1. Berarti nilai C adalah 1. Oke. Nah,
Berarti kondisi mana yang benar antara kondisi 3 dan 4 ini? Apakah C sama dengan A? Apakah C bukan A? Berarti A-nya 4, C-nya 1. Kondisinya adalah C bukan A yang terpenuhi. C bukan A. Tuh ya. Kenapa? Karena 1 bukan 4. Itu yang terpenuhi ya. Maka jika C bukan A, maka nilai B yang bertambah. Berarti B sama dengan B ditambah 1. Ya. Berarti berapa nilai B? Nilai B sama dengan tadi 1 ditambah dengan 1. Berarti nilai B yang terbaru adalah 2. Nah, kondisinya di sini masih berulang karena ini yang terpenuhi. Kita ulang lagi. Berulang ya, berikutnya A sama dengan 4. B sama dengan 2 ya, nilai B yang terbaru adalah 2. Lalu kita cari C sama dengan 2 dikalikan 2 ya. Berarti nilai C adalah 4. Oke, kita lihat kondisinya. Apakah yang terpenuhi C sama dengan A atau C bukan A? C-nya 4, A-nya 4. Berarti kondisi yang terpenuhi adalah C sama dengan A. Berarti di sini C sama dengan A yang terpenuhi karena 4 sama dengan 4 tuh ya. Nah, jika C sama dengan A yang terpenuhi, maka nilai B adalah ya, square root dari A. Ya, dari si A. Berapa? Akar dari si A. Ya, berarti di sini B sama dengan ya, square root dari 4. Maka nilai B adalah 2. Nah, setelah ini jika C sama dengan A terpenuhi, maka algoritmanya stop ya, berhenti. Nah, ini disebut. Nah, jadi seperti ini penyelesaian contoh dari algoritma ini. Jadi lihat algoritmanya apa. Kita misalkan nilai A yang diinput adalah 4, lalu jika belum terpenuhi dia masih berulang, jika belum terpenuhi dia masih berulang, jika statusnya terpenuhi ya dicari nilai akarnya, karena tadi tujuan kita adalah mencari akar ya, menentukan akar. Nah, lalu bilangannya stop, algoritmanya stop. Oke, sampai sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, berikutnya kita lanjut ke pembahasan kita, yaitu tentang bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman ya. Program adalah kumpulan instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer untuk melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan ya. Dalam membuat program ya dibutuhkan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah bahasa komputer yang digunakan dalam menulis program. Nah, ini beberapa contoh dari bahasa pemrograman. Ada bahasa rakitan atau bahasa assembly ya, Fortran, ada COBOL, ada Pascal, ada C, ada C++, ada Basic, ada Prolog, PHP, Java, dan Python, dan lain-lain. Cukup banyak, masih banyak ya bahasa pemrograman ya. Oke. Nah, bahasa pemrograman ini dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu bahasa tingkat rendah dan bahasa tingkat tinggi. Kalau bahasa tingkat rendah yaitu yang dirancang agar setiap instruksinya langsung dikerjakan oleh komputer. Jadi bahasa tingkat rendah ini lebih mudah dimengerti oleh komputer, tapi masih sulit dimengerti oleh manusia, gitu ya. Jadi ini contohnya bahasa mesin. Kenapa? Karena hanya sekumpulan kode biner 0 dan 1. Berikutnya dikembangkan lagi menjadi bahasa tingkat tinggi, yaitu bahasa jenis ini membuat program menjadi lebih mudah dipahami karena ada penerjemahnya ya. Jadi bahasa tingkat tinggi ini lebih mudah dipahami ya. Contoh Pascal, COBOL, Fortran, Basic, Prolog, C++, ya, PHP, Java, dan Python. Nah, untuk semester 1 ini untuk penerapan logika dan algoritma dan mata kuliah dasar pemrograman, kalian akan menggunakan bahasa pemrograman Python ya. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi ya, yang dirancang oleh Guido van Rossum. Ya, di sini Python merupakan bahasa pemrograman yang mudah dipahami karena struktur sintaknya rapi dan mudah dipelajari. Nah, di sini Python banyak digunakan untuk membuat aplikasi program seperti desktop, ya, aplikasi desktop, ya, aplikasi mobile web, game, hacking, dan IoT. Nah, Python ini sangat dianjurkan untuk pemula yang belum pernah ngoding. Kenapa? Karena sangat mudah untuk dipahami ya, Python ini. Kita lihat. Oke.
Oke, kita lihat tadi perbedaan bahasa pemrograman C++, Java, dan Python ya. Nah, misalkan ini hanya untuk mencetak kata logika dan algoritma. Jadi nanti pada saat programnya dieksekusi hanya menghasilkan kata ini, logika dan algoritma. Oke, kita lihat. Jika kita menggunakan bahasa pemrograman C++, nah sintaksnya seperti ini. Hashtag ya, include iostream.h main ya, cout logika algoritma return. Ini hanya untuk mencetak ini ya. Nah, ini jika menggunakan C++. Lalu kita lihat jika kita menggunakan Java, kita buat kelas dulu, kelas logika algoritma app, lalu public static void main, string args, system, .out, .println, logika algoritma. Ya. Ini jika kita salah titik koma atau salah kurung, tidak akan jalan, masuk ke dalam kesalahan sintaks ya. Nah, perhatikan jika kita menggunakan Python. Nah, karena kita akan mencetak logika algoritma, cukup sintaksnya adalah print logika algoritma. Lebih mudah ya. Jadi kalian akan lebih mudah jika menggunakan Python. Makanya tadi Python disarankan untuk yang pemula dan belum pernah ngoding gitu ya. Karena ya memang sangat mudah digunakan gitu ya. Nah, berikutnya adalah kita masuk ke tahapan analisa algoritma. Nah, tahapan analisa algoritma yang pertama adalah bagaimana merencanakan suatu algoritma ya. Nah, dengan menentukan model atau desain untuk menyelesaikan suatu masalah sebagai sebuah solusi, sehingga akan banyak terdapat variasi model yang diambil yang terbaik. Nah, jadi misalkan kalian akan mencari jarak terdekat ke rumah sakit dari rumah kalian gitu. Kan itu jalannya banyak ya. Nah, misalkan jalan A kalian bisa melewati mall dulu, jalan B kalian melewati pasar, jalan C langsung lurus langsung nyampe. Nah, di antara banyak solusi yang ditawarkan tadi, banyak jalan yang ditawarkan, kita ambil yang terbaiknya yang mana. Nah, itu bagaimana merencanakan suatu algoritma ya. Jadi misalkan algoritma kita susun banyak, tapi yang kita gunakan yang mana? Yaitu kita lihat yang terbaik yang mana ya. Nah, berikutnya yang kedua adalah bagaimana menyatakan suatu algoritma. Nah, untuk menyatakan suatu algoritma ya, ada dua, yaitu menggunakan pseudocode dan flowchart. Nah, pseudocode ini adalah bahasa informal untuk mendeskripsikan algoritma yang mengikuti struktur bahasa pemrograman tertentu. Nah, sedangkan flowchart adalah penggambaran algoritma dalam bentuk diagram ya. Tujuan pseudocode adalah lebih mudah dibaca oleh manusia, lebih mudah dipahami, dan lebih mudah dalam menuangkan hasil pemikiran. Nah, ini contoh dari pseudocode. Nah, misalkan untuk menghitung luas segitiga, bagaimana kita membuatkan algoritma tadi ke dalam pseudocode. Nah, yang pertama adalah untuk menghitung luas segitiga, yang pertama adalah kita masukkan nilai alas, kita masukkan nilai tinggi. Lalu yang ketiga adalah kita hitung luas, yaitu alas dikali tinggi dibagi 2. Nah, berikutnya adalah cetak luas. Nah, ini pseudocode-nya. Jadi pada saat nanti kita masukkan ini ke dalam bahasa pemrograman sudah gampang ya. Jadi tinggal perintah untuk input apa, perintah untuk input apa, untuk proses apa, dan untuk output apa gitu ya. Jadi lebih mudah. Nah, ini misalkan tadi contoh pseudocode, misalkan bagaimana mengirimkan surat kepada teman. Nah, yang pertama adalah tulis surat pada secari kertas. Yang kedua, ambil amplop surat atau sampul ya. Yang ketiga, masukkan surat ke dalam amplop. Yang keempat, tutup amplop surat dengan lem perekat. Nah, kira-kira boleh nggak pseudocode ini kita bolak-balik? Ada yang boleh, ada yang tidak ya. Misalkan langkah pertama, tulis surat pada secari kertas dan ambil sampul. Boleh nggak kalau kita ambil sampul dulu baru tulis surat? Boleh, karena tidak akan mempengaruhi hasil ya. Kita bisa ambil amplop dulu, ambil sampul dulu, lalu tulis surat, bisa. Nah, yang ketiga dan keempat nggak boleh dibolak-balik. Contohnya, apakah kita harus memasukkan surat dulu baru menutup amplop? Apakah ini bisa kita balik? Tutup amplop dulu baru masukkan surat? Tidak boleh. Ini yang disebut dengan terstruktur. Jadi algoritma itu ada yang boleh dibolak-balik seperti ini ya, tapi dia tidak mempengaruhi, dan ada yang harus terstruktur. Nah, seperti ini. Nomor 3 dan 4 ini tidak bisa dibalik. Kenapa? Ya, karena akan mempengaruhi hasil dari algoritmanya. Jadi, kalau misalkan 3 dan 4 ini dibalik, ya algoritmanya menjadi tidak benar ya, gitu. Lalu berikutnya, setelah tutup amplop, kita tulis alamat,
Jika tidak ingat, lalu ambil buku alamat dulu, cari alamat yang dituju, lalu tulis alamat pada amplop gitu ya. Yang keenam, tempelkan perangko. Yang ketujuh, bawa surat ke kantor pos. Nah, ini adalah bahasa pseudocode ya. Lebih mudah untuk dipahami. Nah, ini misalkan bagaimana menentukan pseudocode untuk konsultasi ibu hamil pada sistem pakar. Sistem pakar ini artinya sistem yang memetakan pengetahuan seorang pakar ya. Misalkan kalau di sini kasusnya adalah konsultasi ibu hamil, berarti pakar yang pengetahuan pakarnya siapa? Yaitu dokter spesialis kandungan misalkan. Nah, ini sebagai pakar atau expert ya. Nah, misalkan di sini langkahnya adalah buka menu, input nama, input jenis, kelamin pengguna, input tanggal lahir, input alamat, input pekerjaan, nomor telepon dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kalian mau lihat papernya ini sudah diseminarkan ya. Dalam bentuk proceeding ini sudah diseminarkan, bisa dilihat di link berikut ini ya. Nah, tahapan analisa berikutnya adalah bagaimana validitas suatu algoritma ya. Berarti validitasnya yaitu dengan didapatkan solusi ya dari penyelesaian masalah. Berikutnya adalah bagaimana menganalisa suatu algoritma, yaitu dengan melihat waktu tempuh dan jumlah memori yang digunakan ya. Yang kelima adalah bagaimana menguji program dari suatu algoritma. Nah, untuk menguji program dari suatu algoritma yaitu ada dua fase ya, dua tahap, yaitu fase debugging dan fase profiling. Ya. Apa itu fase debugging? Ya. Oke, fase debugging adalah fase dari proses program eksekusi yang akan melakukan koreksi terhadap kesalahan. Ini kesalahan apa yang dikoreksi? Yaitu sintaks tadi, penulisan kode program. Jadi kalau misalkan penulisan kode programnya belum benar, pada saat masuk ke fase debugging akan dimunculkan pesan kesalahan gitu ya. Wah, ini masih error nih programnya gitu. Untuk fase profiling yaitu fase yang telah melewati fase debugging. Jadi kalau sudah fase profiling, ini debuggingnya sudah benar, profiling yaitu menerjemahkan ke bahasa pemrogramannya ya. Nah, ini contoh fase debugging yaitu contoh menggunakan Python ya. Nih, fase debugging adalah ini. Pada saat kita klik debug, nah dia jika ada kesalahan sintaks, maka di sini akan error. Itu ya, akan error. Nah, kalau fase profiling dia sudah melewati debugging. Nah, sudah melewati, sudah tidak ada pesan error, pada saat kita running, nah akan dihasilkan seperti ini. Ini disebutnya dengan fase profiling ya. Sudah selesai nih errornya, pengecekan debuggingnya sudah selesai. Lalu pada saat kita running programnya, di sini akan running, jadi tidak ada lagi pesan kesalahan ya. Akan tampil nih programnya, misalkan masukkan nilai alas, masukkan nilai tinggi, dan akan didapatkan hasilnya seperti itu. Nah, analisa suatu algoritma yaitu tadi dengan melihat waktu tempuh dan jumlah memori yang digunakan ya. Waktu tempuh yang dapat mempengaruhi dari waktu tempuh dari suatu algoritma adalah banyaknya langkah ya, besar dan jenis input data, jenis operasi yang digunakan, apakah hanya operasi perkalian pertambahan, itu akan lebih cepat waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan jenis operasi aritmatika ya, pertambahan, perkalian itu, dibanding dengan operasi branching, percabangan atau looping atau perulangan gitu, akan lebih lama membutuhkan waktunya. Lalu komputernya juga berpengaruh dan kompilatornya. Lalu jumlah memori yang digunakan juga berpengaruh ya. Nah, sifat-sifat algoritma adalah nih tadi kesimpulannya ya, banyaknya langkah, instruksi harus berhingga, langkah atau instruksinya harus jelas, prosesnya harus jelas dan memiliki batasan ya, input dan outputnya juga harus memiliki batasan, efektivitas yaitu tepat guna ya, jadi kita menyelesaikan solusinya ya tepat guna gitu. Lalu adanya batasan ruang lingkup, jadi kalau misalkan nih kalian hanya membahas misalkan mencari luas segitiga, nah itu kan lingkupnya masih kecil. Kalau misalkan ruang lingkupnya kita perbesar, mencari luas seluruh bangun datar, berarti kan ada segitiga, ada persegi, ada persegi panjang gitu ya, jadi lebih banyak. Jadi ini batasan ruang lingkup ini sangat diperlukan untuk menentukan algoritmanya. Oke ya, baik. Nah, ini untuk tugasnya ini sudah saya posting di e-learning ya. Tugas yang dikerjakan hanya nomor 2 dan 3 ya, nomor 1 tidak usah, jadi hanya nomor 2 dan 3.
ya. Nah, ini untuk latihan soal, ini kalian